Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sulfonamid. Yang pertama ada sulfonamid eh, digunakan secara luas untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif dan gram negatif tentu, beberapa jamur dan beberapa protozoa. Berikut adalah struktur eh, salah satu contoh jenis dari sulfonamida yaitu sulfomethoxazole. Ini strukturnya. Baru pada analisis kualitatifnya digunakan KLT, yaitu aplikasi pentolan pengembangan sampel, yaitu pemisahan yang optimal pada KLT. Akan didapatkan jika pentolan sampel dengan ukuran sempit dan sekecil mungkin. Apabila sampel telah ditotalkan, tahap selanjutnya adalah mengembangkan sampel tersebut dalam satu bejana kromatografi yang sebelumnya telah dipenuhi oleh fase gerak. Nah, lalu dilakukan screening sistem kromatografi, yaitu sistem TLC yang diberikan di bawah adalah metode penyaringan umum untuk nitrogen basa. Sistem TA, TB, TC, TL, TE, dan TAF untuk asam dan senyawa netral yaitu TD, TE, TF, dan TAT. Lalu didapatkan RF-nya, retardation faktornya yaitu TA dapat dibaca 0,65, TD 0,26, dan seterusnya. Nah, penjelasannya itu sistem TA yaitu plat silika gel tebal 250 mm dicelupkan dan disemprotkan dengan 0,1 mol atau L kalium hidroksida dalam metanol dan dikeringkan. Fase geraknya larutan amonia kuat metanol 100 banding 1,5 penampak bercak. Lalu ada sistem TAT sama dengan plat silika gel tebal 250 mm. Fase geraknya itu kloroform dan metanol 90 banding 10 penampak bercak Van Oort reagent ferric chloride solution dan furfuraldehyde reagent. Sistem TAE plat silika gel tebal 250 mm, fase geraknya itu metanol. Penampak bercak itu Van Oort reagent, ferrous chloride solution, dan furfuraldehyde reagent. Lalu ada teknik lainnya itu KLT video densitometry, yaitu adalah teknologi pertama yang menggunakan kamera digital dan analisis perangkat lunak untuk memisahkan nilai kecerahan merah, hijau, dan biru pada gambar plat KLT untuk membuat pemindaian multispektral. Sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan pada Rizka. Baik, tadi Adit kan ada menjelaskan tentang teknik pemisahan lainnya itu dengan menggunakan KLT video densitometry. Nah, coba jelaskan bagaimana sih prinsip dari penggunaan KLT video densitometry tersebut. Selanjutnya kepada Rehan dipersilakan. Eh, jadi tadi kan dijelaskan pada sistem kromatografi kan ada sistem TB, TC, dan juga TL. Nah, mengapa pada tiga sistem tersebut nilai RF-nya itu tidak ada? Ya, berikan waktu untuk saya mencari jawaban. Baik, baiklah di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka yaitu eh, prinsip penggunaan KLT video densitometry. Prinsip dari metode KLT video densitometry adalah dilakukan secara elektronik, yaitu menggunakan komputer dengan video digital, sumber cahaya, monokromator, dan perangkat optik yang sesuai untuk menerangi plat KLT.
dan memfokuskan gambar pada perangkat kamera video atau charge couplet. Daya tarik utama metode KLT video densitometry untuk deteksi kromatografi tipis adalah akuisisi data yang cepat dan tersinkronisasi, desain instrumen sederhana tanpa bagian yang bergerak, sensitivitas lebih tinggi, waktu akuisisi lebih lama, dan inkompatibilitas dengan analisis data. Apakah ada yang dapat ditanggapi? Baiklah, berarti dari prinsip metode KLT video densitometry itu dilakukan secara elektronik menggunakan komputer dengan video digital, sumber cahaya, monokromator, dan perangkat optik yang sesuai untuk menerangi plat KLT, dan memfokuskan gambar pada perangkat kamera video. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan Ryan. Eh, Mengapa pada sistem TB, TA, TB ada yang tidak ada nilai retardation faktornya? Perlu kita ketahui eh, nilai dari seperti nilai dari TB, TC, dan TL yang tidak ada itu menandakan tidak terdapatnya sulfamethoxazole pada golongan A. Seperti penjelasan golongan A dan B ini yaitu seperti ini. TA ini adalah waktu retensi untuk komponen asam A. Berarti pada golongan asam A itu tidak terdapat obat golongan sulfomethoxazole. Seperti itu. Nah, berarti pada bagian sampel B, C, dan L tidak terdapat eh, sulfomethoxazole pada sampelnya. Apakah ada yang dapat ditanggapi? Baik, jadi dari penjelasan adik tadi dapat saya simpulkan bahwa dari nilai RF, TB, TC, dan TL ada yang tidak ada, itu menandakan karena tidak adanya uh, sulfa sulfamethisazole pada sampel tersebut. Baiklah, materi selanjutnya dari saya itu mengenai sulfonamida. Secara umumnya, obat-obatan sulfonamida ini merupakan kelompok obat oral yang tidak dapat diserap hanya berupa mencakup sulfasalazin. Juga ada contohnya pada obat topikal, yaitu mengandung sulfacetamide, mapanide, dan sulfadiazin. Adapun struktur dari obat, struktur inti umum dari antibakteri sulfonamida seperti ini. Sedangkan untuk struktur inti umum sulfonamida seperti ini. Nah, pada salah satu jurnal dari PubMed, nah di sini dijelaskan bahwa sulfonamida atau sulfonilamida merupakan sebuah kelas penting obat antimikroba sintetik yang secara farmakologisnya digunakan sebagai spektrum luas untuk pengobatan infeksi bakteri pada manusia dan hewan. Kemudian obat ini juga digunakan berdasarkan struktur SN-nya merupakan sebuah senyawa organik sulfur yang mengandung gugus SO2NH2 dan atau berupa SO2NH- dan merupakan ciri dari adanya gugus sulfanilamida dan jajan heterosiklik berangkota 6 atau 5 yang berbeda. Kemudian
pada jurnal PubMed lainnya. Di sini dijelaskan bahwa adanya sebuah metode untuk menganalisis terdapatnya sulfonamida, yaitu di sini metode multiresidu baru untuk analisis sulfonamida berupa sulfadiazin, sulfamerazin, sulfametazazin, sulfaguanidin, dan sulfamethoxazole merupakan sebuah umpanan target menggunakan deteksi fluoresensi. Salah satunya itu pada kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC FLD, dan juga prakolum derivatisasi yang dimana dapat dikembangkan dan divalidasi. Nah, kemudian pada salah satu sumber buku lainnya di sini dijelaskan bahwa sulfonamida ini merupakan sebuah golongan suatu senyawa antibakteri yang mengandung gugus sulfonamida berupa SO2NH tadi. Nah, ini sulfonamida ini merupakan sebuah asam lemak yang memiliki pK sekitar 5 sampai 8. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Karen, silakan bertanya, Karen. Terima kasih. Jadi, pada kondisi yang bagaimana sulfonamida itu dapat terionisasi dengan baik? Oke, terima kasih, Karen. Lilis? Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana penerapan kromatografi cair kinerja tinggi pada sulfonamida ini? Oke, terima kasih, Lilis. Baik, beri saya waktu sebentar untuk mencari jawabannya. Baiklah, untuk pertanyaan pertama tadi dari Karen itu mengenai pada kondisi bagaimana sulfonamida ini dapat terionisasi dengan baik. Pada salah satu sumber buku di sini, saya telah mendapatkan sebelumnya juga mengenai informasi ini nih. Di sini diterangkan bahwa aktivitas antibakteri sulfonamida dapat mencapai maksimumnya bila mempunyai nilai pKa 6 hingga 8. Pada nilai pKa tersebut, sulfonamida dapat terionisasi lebih kurang 50%. Sehingga pada nilai pKa 3 sampai 5, sulfonamida dapat terionisasi sempurna. Sehingga dan bentuknya ionisasi ini tidak dapat menembus membran sehingga aktivitas antibakterinya rendah. Nah, jadi jawabannya pada nilai pKa 3 sampai 5, sulfonamida ini dapat terionisasi dengan sempurna. Kemudian untuk pertanyaan Lilis mengenai bagaimana penerapan kromatografi cair kinerja tinggi ini pada sulfonamida, pada satu jurnal tadi yang saya gunakan, pada bagian prosedur validasinya dijelaskan bahwa metode HPLC VLD tadi yang digunakan itu merupakan sebuah teknik yang telah divalidasi dengan cara analisis rangkaian parameter yang sesuai dengan rekomendasi yang ditentukan oleh keputusan Komisi Eropa, di mana hal ini dapat menjadikan bahwa metode HPLC FLD ini sebagai sebuah rekomendasi analisis untuk melakukan pengecekan terhadap ada atau tidaknya sulfonamida ini. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tanggapan dari kalian, silahkan.
Jadi berdasarkan jawaban Rizky tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa pada kondisi aktivitas antibakterinya itu nilai pKa 6 hingga 8 ini dapat terionisasi hanya lebih kurang 50% ionisasinya. Sedangkan pada kondisi terionisasi sempurnanya itu yaitu pada nilai pKa 3 hingga 5. Baiklah, dari jawaban Rizky tadi, maka dapat diketahui bahwa kromatografi cair kinerja tinggi ini sudah menjadi rekomendasi untuk dilakukan penelitian ada atau tidaknya senyawa sulfonamida. Baik, ya betul. Berdasarkan jawaban sekarang sama Lilis, sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih.